Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat. Kembali lagi dengan saya Alesan Kamil. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu dengan tabelnya ini di dalam database akademiknya menggunakan database-nya itu web server itu menggunakan SAMPP ya, menggunakan MySQL. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman jalankan web servernya dulu atau SAMPP-nya. Kalau saya installnya itu di C, nanti akan tampil begini. Nah, yang dijalankan itu cuman Apache dan MySQL-nya saja. Oke, kalau sudah jalan, kita coba lihat soal ya. Oke, kita disuruh buat user dengan nama kita. Oke, di sini menggunakan command prompt ya, kita mengelola database-nya itu menggunakan command prompt, bukan melalui php-admin. Oke, cmd, kemudian cmd cd, kemudian kita masuk ke folder SAMPP MySQL. Oke, sudah masuk kemari, kita coba masuk sebagai root untuk buat user kita. MySQL min spasi root. Nah, sudah, kita akan buat user kita. Host identified by. Nah, di sini disuruh password nomor 1. Nah, jadi kita membuat user dengan nama user Alesan Kamil dengan passwordnya itu. Oke, baru oke. Oke, kemudian privilege on to Alesan Kamil localhost. Oke, with grant option. Oke, berhasil ya. Kita coba exit. Kemudian kita masuk MySQL min-info Alesan Kamil, kemudian min-p, karena kita tadi membuat passwordnya jadi min-p. Passwordnya UAS genap 2021 ya, yang ini tadi. Oke, salah kitanya. Ini seharusnya L-nya enggak besar. Oke. Oke. Nah, ini kan kita udah masuk dengan user kita, tapi kok masih sama kayak tadi gitu ya. Membedakannya itu di atas ya, di atas ini. Nah, ini udah ada nama
udah ada nama user kita ya. Oke, kemudian kita disuruh akses. Oke, sebelum kita buat tabel, kita buat database dulu ya. Di sini nama database-nya tadi adalah database akademik. Oke, cara buatnya itu. Oke, sebelum itu kita cobain ya. Kita tampilin semua database. Nah, di sini belum ada ya database akademik. Di sini saya akan coba create database akademik. Oke. So databases. Oke, akademik udah kebuat ya. Nah, untuk mengelola database akademik kita perlu masuk dulu ke database-nya ya. Dengan menggunakan use akademik. Oke, ini ya udah masuk. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tinggal buat ini ya, tabel ini mata kuliah. Tabel mata kuliah. Kemudian di situ ada kode matkul, char, tipe datanya char, linknya 10, not null. Jadi kalau nullnya ini nggak tercentang, berarti dia not null. Primary key. Oke, primary key. Oke, jadi ini kode matkul, tipe datanya char, linknya 10, not null ini maksudnya jika di input data itu tidak boleh kosong ya, jadi harus terisi. Nah, jadi di sini sebagai primary key itu maksudnya itu adalah kunci utama dari tabel ini. Jadi primary key ini tidak boleh sama. Satu tabel nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama dia error karena dia itu harus bersifat unik, beda dari yang lain. Oke, kemudian kita buat mata kuliah. Tipe datanya varchar 30, linknya not null juga. Kemudian ada SKS integer itu berupa bilangan bulat ya. Di situ allow null ya, berarti langsung kita tutup. Karena dia di sini allow null berarti dia boleh kosong. Jadi kita tidak usah buat not null. Langsung kita enter. Query oke berarti berhasil. Untuk melihat tabel kita dapat menggunakan sintaks so tables. Oke, ini tabel mata kuliah yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan buat tabel dosen ya, dosen. Ini kita datanya varchar 10 not null primary key sebagai primary key nipnya ya. Kemudian nama dosen varchar 30 not null juga. Oke, begini ya, langsung kita enter. Oke, kemudian create tabel kelas. Oke, oh itu kita oke, coba ya. Katakan ya. Katakan Ctrl C teman-teman. Jadi kalau katakan Ctrl C itu dia keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk lagi. Passwordnya UAS genap 2021. Oke, kita masuk lagi ya dengan user kita. Oke, apa tadi? Tabel kelas. ID kelas
varchar 4, lengthnya 4, not null sebagai primary key dia. Macro varchar 10, not null juga. Ini varchar 10, not null. Oh, kita lupa teman-teman. Nah, ini deh. Apa error di sini? No database selected. Nah, kita lupa menggunakan ini ya. Kita lupa menggunakan database-nya gitu. Use apa nama database-nya? Academic. Oke. Baru nah. Oke ya. Lupa tadi, sorry kan. Create tabel mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian ini varcharnya 10 ya. Not null juga sebagai primary key. Nama mahasiswa varchar 30 not null. Alamat teks. Oke teman-teman, kalau alamat itu biasanya pakai teks ya. Jadi kalau tipe data teks itu nggak perlu pakai links ya, dia udah otomatis udah ada nilai bawaannya gitu. Oke, di sini allow nilai tercentang berarti tidak usah ketik not null. Kemudian tanggal lahir, date time, tipe datanya date time itu ya tanggal dan waktu gitu. Kemudian tahun angkatannya tipe data integer 4 not null ya. Kita langsung enter, berhasil. Oke, satu tabel lagi ya, tabel KHS. Ke tabel KHS. Ini varchar 10. Ini varchar 10. Oke, ini oke, sorry ya. Not null gitu ya. Ini tabel KHS ini khusus ya, khusus. Nanti primary key-nya ini ada 2, kita deklarasikan di akhir nanti ya. Oke, not null, varchar 10. Oke. Di kelas varchar 4. Not null, nilai integer 4. Not null. Primary key-nya 2 ya, kita deklarasikan. Nah, kenapa 2? Ya, karena jadi primary key-nya itu bisa 2 ya, antara NIM dan ID kelas. Nah, namun ketika 2 data ini sama, misalnya NIM-nya segini, ID kelasnya segini, ada 2, jadi itu error. Jadi misalnya salah satu aja yang sama nggak apa-apa gitu. Jadi
Nah kan KHS gitu ya, kalau KHS kan NIM pasti sama gitu. NIM banyak yang sama kan, mahasiswa banyak KHS. Oke, langsung. Oke, sudah siap ya NIM ID kelas. Tekan enter. Query oke. Kita coba tampilkan show tables. Kita akan coba tampilkan tabel yang kita buat. Ada 5 tabel, benar ya. Kita tadi buat 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita akan mencoba relasikan semua tabel sesuai dengan skema di atas. Oke, kita akan coba relasikan. Yang pertama, oke, sebelum itu coba teman-teman ketik ini ya di browser, buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketik ini localhost phpMyAdmin, nanti akan mengarahkan ke sini. Ini saya refresh. Oke, ini database akademik yang kita buat tadi. Saya akan melihat ini ya, pada relasi dari tabel kita ini. Sebelum dan sesudah kita relasikan itu apa perbedaannya. Ya, di lainnya, kemudian designer. Oke, setelah tekan database akademik, kemudian lainnya, kemudian designer. Nah, oke, sorry ya guys, ini agak oke. Pertama-tama kita akan coba relasikan dari tabel mata kuliah ini ke kelas ya, biar tabel mata kuliah ke kelas sesuai dengan ini ya. Nah, ini mata kuliah ke kelas, jadi induknya itu di mata kuliahnya. Foreign key-nya itu di kelas. Oke, langsung kita ini kan alter tabel kelas, add constraint apa namanya, nama relasinya itu apa, kita bahas ini FA kelas 1. Kemudian foreign key-nya ya, foreign key apa yang direlasikan tuh, foreign key-nya itu apa di tabel kelas, yaitu kode matkul ya, kode matkul Oke, langsung enter, kemudian referensinya itu dari tabel apa, dari tabel mata kuliah, dan tabel apa itu ya, kolom apa itu kode matkul ya. Oke, begitu. Kemudian kita buat di sini on update-nya. Oke, cascade dan on delete no action. Oke, saya akan menjelaskan di sini maksud dari oke, di sini kita buat relasi tabel kelas ke tabel mata kuliah sebagai induknya ya, referensinya ya, reference. Maksud dari on update cascade ini, jadi ketika di induknya diupdate, jadi induknya ini kan mata kuliah ya.
Jadi ketika mata kuliah, data di mata kuliah itu diupdate, dan misalnya kuliah diupdate gitu kan. Jadi dia otomatis terupdate juga di tabel foreign key-nya ini, tabel foreign key. Tabel yang berrelasi dengan mata kuliah kan ini kelas ya. Nah, jadi di tabel kelas juga otomatis terupdate. Misalnya kode matkul diupdate, di kelas juga terupdate. Nah, kalau on delete action ini ya kalau delete ya tidak ada aksinya. Cuman dia nanti nggak bisa dihapus misalnya masih ada relasi gitu ya. Misalnya di tabel rujukan ini ya, mata kuliah. Misalnya data di tabel mata kuliah ini sudah berrelasi ke tabel kelas gitu ya, melalui kode mata kuliahnya. Nah, jika data yang sudah berrelasi itu kita hapus di tabel mata kuliah, itu akan error ya, karena dia masih berrelasi di tabel kelas. Jadi kita hapus dulu di tabel kelas, baru bisa dihapus di tabel mata kuliah datanya. Oke, kita coba enter. Berhasil. Oh, alhamdulillah berhasil. Oke, selanjutnya dari apa nih? Tabel dosen ke kelas ya. Oke, sama saja seperti tadi ya, alter tabel, karena kita ke kelas jadi alter tabel kelas lagi ya. Dari dosen, apa yang mau kita relasikan, yaitu NIP. Oke, NIP. Referensinya itu tabel apa? Tabel dosen. Tabel dosen NIP ya. Sama on update-nya cascade, on delete no action, sama ya. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian dari tabel mahasiswa ke KHS. Sama juga kayak tadi, alter yang direlasikan itu NIM. Ini kita buat KHS 1. Ini tabel yang berrelasi, tabel KHS. Oke, kita enter. Kemudian referensinya itu adalah mahasiswa NIM, on update yang sama, cascade, on delete no action. Oke ya. Kemudian dari tabel kelas ke tabel KHS ini. Oke, dari tabel kelas ke tabel KHS. Oke, sama ya. ID kelas KHS 2 ya. Ini kan rujukannya itu kelas, jadi foreign key-nya itu berarti ada di tabel KHS. Oke, kemudian reference ID kelas ini kita ganti jadi rujukannya itu adalah KHS kelas, sorry saja, on update nya cascade, on delete no action. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Oke, kita sudah merelasikannya. Nah, kita sudah merelasikannya. Untuk lihat relasinya, kita coba di sini klik designer lagi.
Oke, kita lihat apakah sudah berelasi. Oke, sedang loading ya. Nah, jadi begitu deh teman-teman. Oke, sudah berelasi ya. Oke, coba kita sesuaikan dengan di sini. Nah, mata kuliah kelas. Oke, kelasnya di sini. Mata kuliah. Nah, di sini. Kemudian KHS dosen. Oke, kita lihat. Iya, sudah sama ya. Oke, sudah sama. Berarti relasi yang kita buat berhasil. Berhasil ya. Jadi di sini kode matkul sebagai primary key, foreign key-nya kode matkul juga di tabel kelas, begitu juga NIP di sini ada sebagai foreign key. Jadi yang harus berelasi itu di tabel utamanya itu harus primary key ya. Kalau nggak primary key dia nggak bisa dijadikan acuan untuk foreign key di tabel yang lain, nggak bisa. Dia harus primary key. Oke ya, lanjut kita ke soal. Oke, mana soalnya? Oke, tambahkan data pada setiap tabel. Oke, kita akan coba ini ya. Tambah pertamanya tabel mata kuliah. Insert into mata kuliah. Mata kuliah itu ada kode matkul. Kemudian ada mata kuliahnya. Mata kuliah, kemudian SKS. Insert into mata kuliah, kode matkul mata kuliah. Values-nya, values-nya di sini apa? Kita isi BD gitu ya, BD kode matkulnya BD, basis data, kemudian SKS-nya 3, kita tekan enter, query oke. Oke, berhasil berarti ya. Coba kita select tentang from mata kuliah. Di perintah untuk menampilkan seluruh data di tabel mata kuliah atau di tabel lah gitu ya. Select bintang from, kemudian nama tabelnya itu apa. Nah, di sini kita menampilkan tabel mata kuliah. Oke, ini udah masuk ya. Udah masuk yang tadi kita inputkan. Oke, selanjutnya ini kita di sini aja lah values-nya ya. Itu ALG algoritma dan pemrograman ya. Oke, benar. Kemudian juga query oke, kemudian SKS-nya 3. Jaringan komputer JK ya, JK. Oke, kemudian ini 2 matematika kodenya itu MTK.
2 lagi software testing ya. MTK ya, ST. Oke, coba kita select bintang mata kuliah. Oke, keren loadingnya ya. Oke, 5 rows, 5 baris ya, 5 baris 3, 5. Oke, sini ya, kita sudah menginputkan data ke tabel mata kuliah. Selanjutnya ke tabel dosen, sama juga caranya, insert into dosen. Ada NIP, kemudian ada nama dosen, kemudian kita klik values ya, NIP-nya di 01, kemudian ini Rohmayani, ini query oke, kemudian di 02 ada Sandi Tresnawati, Bu Sandy Tresnawati, di 03 Pak Mamai Shani, di 04 Saripudin ya, di 05 Pak Ari Sundrajat, Oke, coba select bintang from dosen. Oke, sudah ada 5 baris yang sudah kita inputkan. Kemudian kita input ke tabel kelas, insert into kelas, ID kelas, kode matkul, kemudian NIP. Selisnya K1 BD, kode matkulnya BD, kode NIP-nya itu D01. D01 juga kita pilih ALG K2 kelas 2 gitu maksudnya. Ini D03 JK ya, JK itu tadi jaringan komputer. Kemudian di sini di 04 itunya MTK. K4 di sini di 01. Oke, jadi 01. Oke, ini datanya sama ya. Oke, tidak apa-apa, kita masukkan saja BD ini K5 ya. Oke, berhasil.
Oke, 5 rows. Kita sambung ke mahasiswa, insert into mahasiswa. Oke, insert into mahasiswa. Di sini dia ada name, kemudian ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir, kemudian tahun angkatan, ya, tahun angkatan, kemudian values-nya, jadi di sini NIM-nya pertama itu M01, kemudian Anita, kemudian tanggal lahirnya SA, alamat Bandung. Nah, jadi kalau datetime itu formatnya itu tahun dulu ya, kalau input ya 1995, Januari itu bulan 1 ya, 0101. Oke, sorry ada alarm masuk. Oke, lanjut tahun angkatan 2019. Ya seperti yang tadi ya, misalnya tipe data yang integer itu tidak usah pakai tanda petik. Jadi tanda petik itu string gitu ya, untuk string. Nah, jadi kenapa tanggal pakai tanda petik gitu ya? Karena kan tanggal itu memang begitu ya, pada pakai tanda petik ya. Kecuali tanggal memang pakai tanda petik, tapi kalau integer tuh langsung aja gitu angka gitu. Nggak usah pakai tanda petik lagi. Oke, kita salah. Dia bilang di situ tidak ada itu kolom yang namanya tanggal lahir. Ya, typo ya. Seharusnya tanggal lahir. Oke, coba kita select bintang form mahasiswa. Nah, ini ya, tanggal lahirnya sudah masuk. Benar? Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya M002 Ekawati. Ya. 1994 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8. Sorry, lupa. 802. Oke, enter. Ini 2018. 03 Januari, Februari 02. 1993 lahir di Jogja, namanya Farida, M03. 2019 tanggal 5 bulan Desember 12 ya, Desember 12 1994. Dia ini di Cimahi, alamatnya di Cimahi, namanya ini Lutfi M04. Oke, query oke, berhasil.
select bintang from mahasiswa. Oke, alhamdulillah sudah sesuai ya. Satu lagi kita masukkan ke tabel KHS. Insert into KHS. Ada NIM, ada ID kelas, ada nilai. Values-nya M01 K1 M01 K1 nilainya 4. Oke, nilai 3 K3. Query oke. Nah, jadi masuk relasi tadi ya, kenapa primary key-nya ada 2. Jadi misalnya kalau tadi primary key-nya kita taruh di NIM ya, itu nggak bisa ya, karena nanti error. Duplikat, nanti NIM-nya ada 2, nggak bisa. Jadi kenapa 2? Jadi yang nggak boleh itu kalau 2 itu ya dua-duanya datanya sama primary key-nya. Nah, begitu kira-kira ya. Oke, lanjut M02. Di sini K1. K1 M02, K13, oke, enter. M02 lagi, K3 lagi, A2 ya, 2. Oke, ini pusing ya kan ya. K1 ke mana sih? Oke, M03. M03 tadi yang ini ya, itu yang ini. K1, kemudian 3, kemudian ini tetap K3, 2. Oke, kita enter. Kemudian ini 1, K1, yang 04, yang 04 K11, ini 3, K3, yang 04, yang 01, K2, 2, yang 02, K2, 4. Oke, select bintang from KS. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian update atau ubah kolom nama mahasiswa. Atas nama Ekawati menjadi Ekawati Indah Pratiwi. Oke. Ekawati. Nah, ini Ekawati kita akan rubah namanya jadi Ekawati Indah Pratiwi. Caranya itu update. Nama tabelnya update mahasiswa set. Apa yang mau dirubah? Nama mahasiswa sama dengan Ekawati Indah Pratiwi. Update mahasiswa set nama mahasiswa. Oke. Where di mana nama mahasiswa sama dengan Ekawati. Nah, coba query oke. Nah, jadi berubah ya. Jadi penjelasan itu
update tabel mahasiswa. Update data di tabel mahasiswa itu kita set dulu ya, apa yang mau dirubah. Nama mahasiswanya itu kita merubah ini. Kemudian where ini itu maksudnya itu di mana, siapa yang akan dirubah, data siapa yang akan dirubah. Di mana nama mahasiswa yang namanya itu Ekawati. Nah, itu yang namanya Ekawati dicari itu nanti diganti menjadi ini. Nah, set mahasiswa. Nah, Ekawati Indah berarti begitu. Tampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya Yogyakarta. Oke, kita masuk ke nomor 6 ya. Oke, kalau yang ini itu kan 2 ya. Jogja dan Cimahi. Jadi kita coba select. Tampilkan semua data, berarti bintang ya. Select bintang from mahasiswa. Where alamat in ya in. Oke, kondisi pertama. Iya. Kondisi kedua. Cimahi. Nah. Oke, yang ditampilkan cuma Yogyakarta dan Cimahi alamatnya ya. Oke, yang Bandung nggak ditampilin. Ya, Bandungnya tersingkirkan. Oke, lanjut ke nomor 7. Tampilkan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah yang SKS-nya 3. Urut berdasarkan kode matkul, berarti select mata kuliah. Oh, berarti berelasi lagi deh ke tabel Oke. Kok relasi, sorry. Saya kira KHS apa? Ya, SKS itu saya kira di tabel ini. KHS. Lupa, berarti dia cuma di sini ya. Tampilkan nama, oke, select. Kalau mata kuliah itu kan nama mata kuliah itu mata kuliah ya. Oke, coba. Select bintang from mata kuliah. Oke, mata kuliah, select mata kuliah from mata kuliah. Jadi tampilkan nama mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya ini kan, mata kuliah. Select mata kuliah from mata kuliah where SKS sama dengan 3. Urut berdasarkan kode matkul. Order by kode matkul. Scanning aja ya, scanning itu yang berurut ya. Jadi berurut dari terkecil dulu baru ke terbesar ya, scanning gitu. Berurut lah, 1, 2, 3 gitu berurut. Oke, berurut ya. Oke, dia berurut A, B, dari A dulu, menurutkan abjad. Oke. Atau coba kita nggak usah pakai ASC. Nah, sama aja. Oke. Ini sama aja karena bukan sama dengan scanning itu beda ya Kak, tapi itu sama karena di ini ketika kita input data itu dia otomatis di database-nya itu sudah otomatis berurut secara ascending gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Ubah data SKS berarti
update ya, kita gunakan update mata kuliah, set SKS sama dengan 4. Where kodenya, coba kita gini dulu ya, select bintang from mata kuliah yang awalannya B, yang kode mata kuliahnya itu yang berawalan B dirubah SKS menjadi 4. Berarti yang awalannya B itu ya BD ya, berarti nanti SKS ini jadi 4. Oke, caranya itu update mata kuliah, set SKS sama dengan 4, SKS sama dengan 4, where kode matkul like ya, kita pakai like B, kemudian persen. Nah, begini ya, like ini pakai sama dengan nggak ya? Kayaknya nggak pakai ya. Oke, langsung gini aja, like. Jadi awalannya itu B ya, like itu cari sesuai yang kita mau ya. Misalnya awalannya B, ya persennya jangan di awal ya. Jadi yang awalan itu taruh B, baru persen di selanjutnya B. Coba kita enter, query oke. Oke, yang awalannya B, SKS-nya jadi 4 ya. Berhasil berarti ya. Lanjut ke nomor 9. Nah, berarti ini coba saya di sini. Berarti update mata kuliah. Berarti update data dari mata kuliah menjadi SKS-nya 4. Yang mana kode mata kuliahnya itu like. Ini berarti mendefinisikan bahwa kode matkul yang berawalan B ya. Nah, begitu. Oke, coba kita lanjut. Tampilkan nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM. Urutkan NIM descending. Oke. Jadi ini kan nilai terendah ya. Kalau nilai itu ditambah KHS berarti select, dikelompokkan berdasarkan NIM. Kita tampilkan ini juga ya, select NIM. Kemudian karena di sini nilai terendah berarti min nilai berarti ya, min nilai. Kita bisa pakai alias. Atau tidak salah. Gini aja dulu sesuai soal ya. Select NIM min nilai from tabel apa nih? From KHS dikelompokkan berdasarkan NIM, berarti group by NIM, urutkan NIM ya, order by ya, order by NIM secara descending. Oke. Begini ya, coba kita select bintang from KS,
Jadi dia ini minta tampilkan nilai terendah. Nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM. Jadi maksudnya itu di sini M04. Jadi kita lihat data M04. Data M04 ini cuma 2 ya di tabel SKS. Nah, dari data M04 ini mana semua datanya itu yang nilainya paling rendah. Nah, yang terendah ini kan 1 ya. Berarti ditampilinnya 04 nilainya 1. Nah, begitu. Kemudian M03. M03 ada 2 dan nilai yang terendahnya itu 2. Kayak tampilin 2. Begitu juga M02. Nilai terendahnya 2, maka yang ditampilin 2. M01 juga 2 nilai terendah. Oke, begitu ya. Berarti ya berhasil yang nomor 9. Kemudian tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas K1. Oke. Berarti select ID kelas. Untuk rata-rata average seperti average nilai ya begitu ya. Oke, di kelas nilai from KHS where ID kelas sama dengan K1. Oke, jadi dia ini menampilkan nilai rata-rata dari semua data yang ID kelasnya itu K1 gitu. Yang ID kelasnya K1. Oke, yang ID kelasnya K1. Jadi ini hasil nilai rata-ratanya ya. Oke. Coba kita pakai ini kalkulator. Kita buktikan. Oke, kita buktikan ya kalkulator. Oke. Yang standar. Jadi di sini K1 ada pertama 4. Kemudian 3 nih. Kemudian ditambah 3. Kemudian tambah 3. Kemudian ditambah 1. Sama dengan 11. Dibagi tadi ada 4 data, berarti dibagi 4. 2,75. Benar ya? Benar. Oke, begitu. Kemudian tampilkan jumlah kelas. Jumlah kelas berarti count ya. Count. Tampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen Sandy. Oke, berarti pakai count. Select. Count. Tabel kelas. ID kelas. Kita pakai alias ya. Jumlah kelas. Kemudian from dosen itu D, kemudian kelas itu K. Ya. Where
d.nip sama dengan k.nip n nama dosen sama dengan Sandy Tresnawati. Coba enter. Oke, jumlahnya kosong. Kenapa kosong ya? Kenapa kosong? Select bintang font kelas. Select bintang font dosen. Jadi Bu Sandy ini NIP-nya itu di 02. Iya benar, di 02 memang nggak ada di sini ya. Berarti jumlahnya kosong ya. Coba kita select where nama dosen, misalnya kita buat Bu Dini, misalnya di ini Rohmayani. Bu Dini Rohmayani. Nah, jumlah kelas Bu Dini ada 3. Coba kita cek. Bu Dini D01. D01. Nah, ada 3 ya, benar. Berarti syntax kita udah benar ya. Tadi kosong karena memang Bu Sandy belum ada ya, belum ada ini. Belum ada apa tadi? Kelas yang diajarkan. Kemudian tampilkan tadi nomor 11, kemudian 12 tampilkan mata kuliah. Tampilkan mata kuliah. Berarti select mata kuliah. Select mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan mata kuliah. Rata-rata nilai berdasarkan mata kuliah, berarti dia berelasi ke tabel. Berarti dia berelasi mata kuliah. Jadi berelasi ke tabel kelas lagi. Baru rata-rata nilai ke HS. Oke, berarti begitu ya. Kita relasikan kemarin. Mari. Oke. Kita coba ya. Select berarti mata kuliah di sini T saya buat. T dan mata kuliah. Oke, T mata kuliah. Kemudian apa yang ditampilkan? Rata-rata nilai, berarti rata-rata nilai pakai AVG atau average ini ya. Jadi untuk rata-rata average, apa yang ditampilkan? Nilai, berarti di tabel KHS kita deklarasikan ke nilai, kita aliaskan menjadi rata-rata nilai. From apa nih? From mata kuliah IT, KHS itu K, kemudian kelas itu L kita buat, kelas itu L kita buat, misalnya. Oke, kita klik enter. Sini kita lihat di mana berarti di mana where ya, where k dot id kelas sama dengan ya, ini untuk relasinya L itu tadi kelasnya L di kelas N berarti N nya ke ini kode matkul.
L dot kode matkul sama dengan T itu mata kuliah tadi, kode matkul ya, kode matkul. Kemudian ada soalnya tampil melakukan berdasarkan mata kuliahnya. Oke, berdasarkan mata kuliahnya berarti pakai grup B, berarti pakai grup by. Apa tadi? T mata kuliah. Oke, enter. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi ini rata-ratanya. Jadi yang fungsi as ini jadi alias. Jadi average nilai ini kan nggak ada kolomnya ya. Rata-rata nilai itu kan nggak ada kolom. Jadi kita pakai alias kan yang biar rapi, biar bagus tampilannya. Ini rata-rata nilai. Jadi kalau nggak kita aliaskan itu yang tampil ini average ke nilai nanti di sini. Karena kita sudah aliaskan, jadi nah yang ditampilkan itu yang dialiaskan. Oke, kemudian nomor 13 ya. Tampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel tampilkan semua data dari tabel dosen, berarti select bintang orang dosen. Dan tabel kelas. Oh, dan tabel kelas. Berarti nah, sebentar ya, ini kita ini dulu. On kelas. Oke. Kita select d.nip d. Nama dosen. Kelas itu L tadi ya, L dot ID kelas L dot kode matkul gitu ya. Oke, jadi di sini dimintaan itu menggunakan left join ya, berarti from dosen D left joinnya di sini berarti left join kelas itu L, kelas itu L ya. Kemudian kita tampilkan itu apa yang direlasikan itu. Berarti on D atau nip ya, nip nip ya. Ya, nip. Kemudian L dot nip koma. Nah, begini ya. Jadi maksud dari left join ya, maksud dari left join. Jadi dia itu fungsi untuk merelasikan ya, merelasikan tabel. Di mana aturannya itu jika data yang di sebelah kiri itu ada, namun yang di sebelah kanan itu kosong ya, itu tetap ditampilkan ya, tapi isinya itu nol. Nah, begitu. Jadi maksud left join itu begitu. Nah, kemudian berhasil buat nomor 13 ya. Kemudian kita coba buat view ya, view. Oke, view ya. Oke, kalau create itu berarti sama ya, create view apa namanya, v peserta mata kuliah, peserta mata kuliah as ya, as
Nah, kemudian tadi kan ini asnya ya apa, create view. Sudah kita buat, apa yang mau ditampilkan? Kita tampilkan apa di sini? Select mata kuliah. Mata kuliah itu berarti di tabel mata kuliah. Kita T ya, mata kuliah. Kemudian jumlah mahasiswa, berarti count ya, count ya, sama kayak yang tadi, mana tuh? Nah, ini count. Oke, count jumlah mahasiswa berarti nim aja ya, nim yang kita jumlahkan. Count m.nim. Oke, kemudian kita aliaskan di sini ya. Jumlah mahasiswa. Kemudian rata-rata nilainya. Average, berarti average. Itu di mana? K, berarti KHS ya. Nilai asnya kita buat rata-rata nilai. Nah, begini ya. Nah, from apa aja nih tabel yang terlibat? Mata kuliah itu T. Kemudian KHS itu K. Kemudian situ ada apa? Mahasiswa, mahasiswa itu M yang kita buat. Kemudian kelas ya, dia masuk ke kelas juga, L. Oke, dia masuk ke L. Oke, kita buat di sini apa? Oh ya, yang merelasikan itu apa? Mahasiswa dulu ya. Berarti dari KHS, mana KHS? Dari KHS berarti nim, biar KHS kan kita nim ya, nim. Oke, nim. M itu mahasiswa, M nim. And apalagi yang berelasi, KHS dengan ID kelas berarti K dot ID kelas sama dengan L dot ID kelas. N lagi. Apa yang belum ya? Berarti L itu kelas. Ya benar. L kode matkul sama dengan mata kuliah itu apa? T dot kode matkul. T dot kode matkul ya begini kira-kira ya. Kemudian pada masing-masing mata kuliah. Jadi kita group by aja ya, group by. Itu mata kuliah ya, masing-masing mata kuliah berarti T dot mata kuliah. T dot mata kuliah. Oke, udah. T koma. Query oke. Query oke ya. Coba kita tampil nomor 15, tampilkan semua peserta mata kuliah. Oke. Select bintang from V peserta.
mata kuliah. Oke, berhasil ya. Jadi oke. Jadi dia berrelasi seperti ini. Ini tampilan dari yang kita buat ini ya. View dari view peserta tadi. Nah, jadi peserta tadi ini. Nah, jadi dia itu menyimpan sintaks. Jadi ketika kita panggil, kita simpan sintaks nih untuk nampilin peserta mata kuliah. Nah, jadi kita tulis dulu sintaksnya, kemudian kita simpan. Nah, nanti itu bisa kita panggil. Bisa kita panggil kapan aja ya. Dia itu sudah tersimpan. Ini lebih apa ya, kita ngetik sekali, kemudian kita bisa berpakai, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Nah, itu ya, itu fungsinya apa, v peserta tadi ya. Oke, selanjutnya tampilkan peserta nomor 16 ya. Tampilkan peserta mata kuliah dari v yang hanya mata kuliahnya basis data dan algoritma. Oke, berarti select peserta mata kuliah itu, select bintang aja langsung. Peserta mata kuliah gimana ya? Oke, select. From v peserta mata kuliah where mata kuliah in apa nih, basis data dan algoritma tentang pemrograman. Basis data dan algoritma. Dan pemrograman. Oke, ini salah kayaknya ya. Oke, ini udah benar ya sebenarnya, tapi ini spasinya 2. Oke, ini salah saya input dari awal berarti ya. Jadi kita tambah spasi. Nah, tampilkan peserta mata kuliah. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya soal-soal dari ini, dari semua ini, mulai dari yang pertama, bagaimana kita masuk sebagai root, kemudian kita membuat user dengan nama user kita. Sini saya menyimpulkan sedikit ya. Kemudian, oh ya, sebelum itu kita jalankan dulu ya sampai pinnya tadi. Baru buat user, baru kita buat database, nama database akademik. Baru setelah itu kita buat tabel, input tabel, kemudian kita update, kemudian kita buat relasi tabelnya. Relasi tabel dulu baru di input. Kemudian mengupdate data yang ada di tabel, kemudian kita dapat membuat view,
kita bisa menampilkan data berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian kita bisa membuat nilai rata-rata, kita bisa menampilkan jumlah data. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk bagi yang menonton ya. Ya begitu. Jadi menjalankan SAM PP-nya, web servernya melalui browser juga bisa, localhost ppm admin. Di sini kita dapat mengelola database, kita dapat membuat database baru juga di sini. Kita dapat melihat relasi dari tabel yang kita buat nih ya. Oke, saya rasa cukup sekian di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman terus dalam kesehatan, terhindar dari COVID-19 ya di situasi saat ini. Ya, yang penting jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan kalau udah keluar kemanapun. Sekian dari saya. Mungkin saya akhiri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.